Benyamin Netanyahu tengah di ujung tanduk seiring semakin masifnya ketidakpercayaan publik terhadap dirinya. Sejumlah kesaksian orang-orang, khususnya masyarakat Israel sendiri, merasa tidak puas dengan kepemimpinan Netanyahu. Faktor utamanya tentu karena peperangan yang terjadi saat ini. Netanyahu dianggap gagal mengelola intelijen dan pertahanan Israel sampai bisa kebobolan oleh Hamas pada 7 Oktober lalu. Dari warga Israel sendiri, saat ini tercatat sebanyak 1000-an lebih orang telah tewas selama konflik ini berlangsung. Al Jazeera melaporkan, 94% warga Israel menilai Netanyahu bersalah dan harus mundur dari jabatannya. Terlebih lagi kepercayaan penduduk Israel semakin memudar karena melihat tidak adanya kesungguhan dari Netanyahu untuk membebaskan 200 orang yang disandra oleh Hamas di jalur Gaza. Khalid Al-Gindi, seorang pakar urusan Palestina Israel di Middle East Institute di Washington, mengatakan kalau Netanyahu membuat keamanan intelijen Israel melakukan kegagalan terbesar sepanjang sejarah. Akhirnya, sejumlah tokoh pun muncul dan disebut-sebut layak untuk menggantikan jabatan Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel saat ini. Di antara sekian nama calon Perdana Menteri itu, salah satunya adalah Benyamin Gantz atau dipanggil Benny Gantz. Lantas siapa sebenarnya sosok Benny Gantz ini? Mengutip dari Jewish Virtual Library, Gantz lahir di Far Achim, sebuah pemukiman di selatan tengah Israel pada tanggal 9 Juni 1959. Gantz lahir dari seorang ibu bernama Malka yang merupakan salah satu korban dari peristiwa Holocaust. Holocaust adalah peristiwa pembantaian kaum Yahudi yang dilakukan Nazi Jerman di bawah kepemimpinan Adolf Hitler yang terjadi pada periode 1933 sampai 1945. Ibunya yang bernama Malka ini berasal dari Hungaria. Dia berhasil selamat bersama suaminya dari peristiwa itu. Kemudian, dia dan beberapa orang yang selamat lainnya lalu mendirikan sebuah pemukiman yang dinamakan Far Achim. Benny Gantz memiliki latar belakang pendidikan yang mentereng. Dia juga masuk ke dalam satuan militer sejak usianya 18 tahun. Nah, ketika Gantz telah berkecimpung di dalam dunia militer, dia membentuk sebuah pasukan pengintai yang diberi nama Unit Shaldak. Pasukan ini dilatih khusus untuk menjalani operasi klandestin. Klandestin adalah kegiatan yang dilakukan secara rahasia atau diam-diam dengan tujuan tertentu. Tujuannya dari unit khusus ini adalah untuk operasi penyelamatan sandera dan operasi intelijen lainnya. Karena Gantz menjadi pemimpin di unit sepenting itu, tentu kemampuan dia dalam hal operasi klandestin tidak diragukan lagi. Jadi jika kita lihat sekarang Netanyahu secara terang-terangan melancarkan aksi brutalnya dan bisa diliput oleh media-media sehingga orang-orang di luar sana banyak yang tahu tentang kabar dari perang ini. Namun apa jadinya jika Benny Gantz yang memimpin? Bisa jadi apa yang terjadi di Palestina seperti sekarang ini luput dari media-media pemberitaan, dan kita bisa jadi tidak mengetahui tentang pembantaian yang tengah berlangsung di Palestina. Para pakar menyimpulkan sosok Benny Gantz bisa jadi lebih berbahaya daripada Netanyahu. Gimana menurut kalian? Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.